Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim atau pengajian yang kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Amr bahwasanya fadilah daripada duduk di masjid selepas sholat subuh adalah sangat besar. Alhamdulillah kemarin di Mekah Al-Mukarramah sudah dilaksanakan wukuf, puncak pelaksanaan ibadah haji di sana. Sedangkan di Indonesia kebetulan karena berbeda tempat, akhirnya sekarang kalau di Indonesia baru hari Arafah, insyaallah besok hari rayanya. Tetapi yang menjadi kemuliaan dari bulan Dzulhijjah ini bahwasanya kita sekarang berkumpul kemuliaan bulan Dzulhijjah, kemuliaan hari Arafah dan juga keberkahan daripada waktu subuh. Sehingga kata beliau, orang yang duduk di masjid berzikir kepada Allah ataupun dia melaksanakan pengajian ataupun apapun itu i'tikaf, sehingga dia berdiam di masjid sampai waktu duha, artinya matahari sudah terbit, maka pahala orang yang duduk di masjid seperti itu dikatakan oleh beliau pada pertemuan kemarin seperti pahalanya orang yang berhaji dan umroh secara sempurna. Itu yang kemarin dikatakan oleh Syekh Amr. Kemudian fadilah daripada kita juga duduk bersama-sama mencari ilmu ini, kita akan mendapatkan satu status yang dinamakan muta'allim. Muta'allim itu artinya orang yang belajar atau orang murid yang sedang belajar. Maka status muta'allim ini kata beliau bukanlah status yang kemudian dianggap status yang biasa. Status ini adalah status yang mulia karena apa? Dia menyandang gelar pewaris daripada ilmu-ilmu Nabi Muhammad. Maka santri ataupun orang yang belajar apapun dalam Islam itu kemudian termasuk orang yang mewarisi Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Ini kemarin alhamdulillah Syekh Amr beserta guru-guru tugas lainnya yang berasal dari Mesir sudah bertolak dari Jember ke Jakarta. Insyaallah kalau tidak salah besok sore mereka akan bertolak ke negara Mesir menggunakan pesawat Ittihad atau pesawat Imarat dari negara Uni Emirat Arab. Mudah-mudahan beliau, para guru tugas Syekh Amr dan kawan-kawan bisa pulang bertemu keluarganya masing-masing selama 2 bulan dan alhamdulillah bisa sampai di sana, dan kita doakan mudah-mudahan bisa kembali lagi bersama kita. Insyaallah 2 bulan lagi kita bisa menuntut ilmu bersama-sama bersama Syekh Amr. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin bersama Syekh Amr bahwasanya kita sekarang belajar tentang fikih. Fikih itu adalah salah satu ilmu yang sangat urgen dalam Islam, karena fikih itu dalam Islam ada berbagai macam ilmu ya. Ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf dan lain-lain. Namun yang paling relevan dalam kehidupan seorang muslim, yang paling cocok itu adalah ilmu fikih untuk dia kuasai. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang muslim setiap hari, mulai dia bangun pagi sampai dia tidur lagi. Maka semuanya tidak lepas daripada hukum. Makanya kadang-kadang kita bertanya, hukumnya seperti ini apa? Karena memang kita hidup ini perlu melakukan hal-hal yang kemudian sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kita meniru Nabi Muhammad SAW dalam setiap hal. Makanya ulama mengarang semua kitab termasuk ilmu fikih ini untuk menjaga kita supaya amaliyah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW.
Misalkan dalam ilmu fikih nanti kita akan diajari apa air yang kemudian bisa digunakan untuk bersesuci. Ini sangat urgen sekali. Kenapa? Karena sekarang di Indonesia, termasuk di Indonesia ini sudah berubah. Dahulu ketika saya kecil, jeding-jeding kakek-kakek kita itu besar-besar, airnya tuh banyak-banyak. Itu kata dalam kitab fikih itu pasti lebih dari 2 kullah. Air yang banyak demikian itu susah kemudian untuk berubah menjadi air yang najis. Tetapi sekarang di jeding-jeding kita itu sudah menggunakan timba-timba yang kecil dan letaknya berada di bawah, dan itu rentan sekali terkena najis. Nah, orang yang kemudian tidak belajar perihal najis, perihal air, kemudian tidak bisa menjaga status kesucian daripada air yang ada dalam timba itu karena tidak sampai 2 kullah, maka bisa saja ketika dia bersesuci maka tidak dianggap dia bersesuci karena menggunakan air najis. Misalkan apabila air itu terciprat najis, kotoran kencing misalkan, tidak bisa dianggap bersuci kalau dia berwudu dengan air itu karena airnya tidak disebut thahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Ini banyak sekali hal-hal yang demikian, sehingga dengan mempelajari fikih ini kita menjaga bahwasanya perbuatan kita itu sah secara hukum, karena tidak akan diterima amal ibadah kita itu kalau tidak ada 2 hal. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sudah menjelaskan hukum-hukum Islam ini sehingga kita bisa meniru beliau dengan apa yang sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Nah, dalam memulai dalam bab kitab fikih ini kita harusnya terstruktur begitu. Ada, kalau bahasanya Pak Joko di kampus itu mungkin ada silabusnya begitu Pak, ada kurikulumnya. Jadi bagus seperti itu. Kenapa? Karena kita akan belajarnya dari yang paling awal sampai akhir. Jadi begitu. Kita menggunakan di sini kitab namanya kitab takrib. Kitab takrib ini kitab yang kemudian sangat banyak digunakan di pesantren-pesantren di Indonesia, dan ini barokah kitabnya. Ukurannya kecil seperti yang dipegang Pak Joko itu, tetapi kemudian berisi tentang bab-bab fikih yang kemudian bisa menjaga dan memberi kita ilmu yang sangat banyak sehingga kita benar dalam amaliyah-amaliyah kita sehari-hari, sehingga kita tahu bahwasanya kita melakukan hal ini ada dalilnya, tidak kemudian kita melakukan wudu misalkan, melakukan sholat dengan tanpa kita mengetahui ilmunya. Itu jumlahnya hanya sedikit Pak Joko, jadi mungkin bisa dibagikan yang dekat-dekat, mungkin yang lain bisa menyusul nanti. Ya begitu. Jadi kitab takrib ini dikarang oleh ulama bernama Abu Suja, ya Abu Suja, yang kemudian beliau bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, bisa sambil dibuka. Kalau di kitabnya itu di halaman pertama, muqaddimah ini. Nama kitabnya kalau tertulis di covernya itu Al-Ghayah wa Taqrib. Al-Ghayah wa Taqrib. Ini kitab tentang fikih yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia. Kemudian di halaman 2, Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan Al-Fatihah kepada musannif hadzal kitab, yaitu Abi Suja. Al-Fatihatu ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di atas sekali ada tulisan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu artinya man barang siapa, yuridillah yang dikehendaki oleh Allah, bihi kepada orang itu, khairan kepada kebaikan, yufaqihu dia akan diberikan pemahaman, fiddini dalam masalah agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya bagaimana?
Allah di sini yang kemudian memilih orang-orang yang beliau yang Allah kehendaki untuk baik diberi pemahaman tentang agama. Jadi ini sebuah karunia besar. Kita di sini, kata Syekh Amr, bisa duduk di sini, bisa sholat di sini. Mungkin sebagian dari saudara-saudara kita tidak hadir sekarang ke masjid. Makanya puji syukur kepada Allah, kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi orang yang paham tentang ilmu agama. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang ilmu agama. Karena ilmu agama ini nanti yang akan menjadi pintu bagi kita untuk bisa kembali kepada surga ataupun masuk kepada neraka. Kita paham, sering kita mendengar ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman daripada kamu sekalian, sedangkan orang-orang yang berilmu itu diangkat lebih derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang diberikan ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif memulai kitabnya, pengarang kitab ini dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini biasa dilakukan oleh para pengarang kitab-kitab di Indonesia ataupun dimanapun itu, ataupun di negara-negara. Kenapa? Bismillah ini adalah kita mengikuti daripada Al-Fatihah. Jadi surat yang pertama adalah Al-Fatihah, sehingga tabarrukan kepada Al-Fatihah biasanya mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baru kemudian selanjutnya biasanya dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, segala puji lillahi ialah bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Wa sallallahu, dan adapun salat Allah ala sayyidina Muhammad, tetap atas Nabi Muhammad, An-Nabi, beliau adalah seorang Nabi, wa alihi, dan tetap atas keluarganya, At-Tahirin, yang suci, wa sahabatihi, dan tetap atas para sahabatnya, Ajma'in, seluruhnya. Jadi di sini musannif memulai dengan membaca, atau pengarang kitab ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seluruh keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Seluruh keturunannya itu adalah termasuk daripada keluarga Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini sampai sekarang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunannya ada di tengah-tengah kita, yang kita sebut di Indonesia ini dengan gelar Habib itu. Atau kalau dahulu itu mereka sebelum tahun 2000-an ya, Habib itu tidak kemudian menjadi fenomena di Indonesia. Yang kita kenal dulu istilahnya Sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Baru kemudian setelah ada Habib Munzir pulang dari Yaman, kemudian beliau mendirikan majelis Rasulullah di Jakarta itu, kemudian istilah Habib ini kemudian menjadi sangat populer di Indonesia. Nah, mereka itu Habib adalah orang yang kemudian bersambung nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alhamdulillah ada di antara kita di Indonesia. Termasuk keistimewaannya umat muslim di Indonesia ini adalah cinta terhadap habaib ini, cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu semoga tetap atas para sahabatnya. Sahabat ini definisinya adalah orang yang muslim yang pernah melihat Nabi. Jadi siapapun orang muslim walaupun sebentar saja melihat Nabi dalam keadaan beriman, itu maka dia dicap sebagai sahabat. Berbeda dengan misalkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan para orang kafir, mereka melihat Nabi tetapi mereka dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Nabi, maka mereka tidak termasuk golongan sahabat. Jadi golongan sahabat ini adalah orang muslim yang beriman kepada Allah
yang kemudian melihat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada dalam referensi kita ada tokoh besar, tokoh sufi namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin pernah mendengar Uwais Al-Qarni. Ini termasuk sangat fenomenal karena di ceritanya itu dalam ibadah haji Uwais ini sangat berbakti kepada orang tuanya, bahkan digendong daripada ibunya itu untuk kemudian melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni ini bukan golongan sahabat. Kenapa? Dia semasa dengan Nabi, pernah mengunjungi rumah Nabi, ingin datang ke rumah Nabi, ingin sowan kepada Nabi, tapi ketika beliau datang ke Madinah pada waktu itu Nabi sedang tidak berada di rumah. Sehingga Uwais Al-Qarni ini tidak pernah melihat Nabi secara langsung. Artinya beliau karena tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, maka statusnya bukan sahabat. Uwais ini statusnya adalah tabi'in, atau orang yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Orang yang tidak menangi Nabi, orang yang tidak nututi Nabi, maka disebut tabi'in. Kalau menangi sahabat namanya tabi'in. Nah ini para sahabat adalah orang yang kemudian pernah melihat Nabi dalam keadaan iman. Ajma'in seluruhnya. Kemudian selanjutnya Qala al-Qadi, Qala berkata al-Qadi, al-Qadi ini hakim ya, kalau kita di zaman sekarang. Al-Hakim Abu Syuja'in, namanya beliau Abu Syuja'. Artinya Abu Syuja' ini ayah daripada orang yang pemberani. Namanya siapa? Ahmad ibnu Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Namanya Ahmad, anaknya Husain, anaknya Ahmad Al-Asfihani. Beliau orang Isfahan. Isfahan ini sekarang salah satu kota yang ada di negara Iran. Jadi Isfahan. Beliau asli orang Isfahan sana. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Sa'alani, beliau menulis kemudian, Sa'alani, meminta kepada saya, Ba'dul asdiqai, sebagian sahabat-sahabat saya, Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka, ta'ala. Meminta apa? An a'mala mukhtashiran, untuk menulis, meminta aku untuk menulis mukhtasar, sebuah kitab ringkasan. Mukhtasar ini kitab tipis yang kemudian lafaz-lafaznya sedikit tetapi mengandung makna-makna yang banyak. Itu namanya mukhtasar. Jadi ringkasan. Kita biasanya meringkas sesuatu agar kita bisa paham dan kemudian bisa mengambil faidah. Ini hampir seperti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan Jawami'ul Kalim. Kenapa disebut Jawami'ul Kalim? Karena hadis-hadis Nabi itu redaksi lafadznya itu pendek-pendek. Innamal a'malu binniyat, kemudian selanjutnya hadis. Tetapi kalau dijelaskan hadis-hadis Nabi itu bisa sampai berjam-jam. Artinya dengan lafadz yang sedikit tetapi mengandung makna yang sangat banyak. Hampir sama dengan mukhtasar ini. Mukhtasar ini kata-kata yang digunakan dalam kitab ini ringkas-ringkas tetapi maknanya sangat banyak. An a'mala mukhtasaran, meminta saya untuk menulis sebuah mukhtasar fil fikhi, dalam bidang fikih. Disuruh Abu Syuja' ini oleh sebagian temannya untuk mengarang kitab tentang fikih ala madhabil Imam Syafi'i, menurut madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i, dan di negara-negara lain seperti di Mesir, di Turki, di India itu menganut madhab yang lain. Kalau di India itu mereka banyak kemudian menganut madhab Hanafi. Kemudian juga di Turki banyak mereka menganut madhab Hanafi. Di Afrika Utara, negara Tunis, Aljazair itu banyak kemudian menganut madhab Maliki. Kemudian di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei ini banyak menganut madhab Syafi'i. Kemudian di Mesir itu saya tanya kepada Syekh Amr kemarin, hampir semua madhab ada, karena di Mesir ini tempatnya para ulama besar banyak berada di Mesir. Jadi di Syafi'i di sana ada, Hanafi ada, Maliki juga ada. Kemudian ada madhab namanya madhab Hambali. Madhab Hambali kalau sekarang ini banyak di Saudi Arabia. Jadi kalau di Indonesia alhamdulillah kita mengikuti daripada madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi, semoga rahmat Allah atasnya, waridwanuhu, dan juga keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala.
Aku diminta oleh teman-temanku untuk menulis sebuah kitab yang ringkas dalam fikih, fi ghayatil ikhtisar, dalam puncak-puncak daripada ringkasan. Artinya sudah ringkas, disuruh ringkas lagi, sangat-sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz, dan juga puncak-puncaknya ringkas. Jadi disuruh buat kitab yang sangat-sangat ringkas. Apa tujuannya? Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, agar menjadi mudah, liyaqruba, agar menjadi mudah 'alal muta'allim, kepada orang yang belajar, darsuhu, untuk mempelajari. Tujuan kemudian penulisan kitab ini disuruh ringkas oleh beberapa temannya agar mudah dipelajari oleh para pembelajar. Wa yashula, dan menjadi mudah 'alal mubtadi, atas orang, atas pemula. Mubtadi ini pemula, menjadi mudah kepada para pemula dalam bidang ilmu fikih, hifdzuhu, menghafalkannya. Nah, ini kitab ini kalau jenengan sekalian berkenan dan biasa menghafal, ini bisa dihafal. Di Indonesia ada beberapa teman-teman di pesantren-pesantren itu ya menghafal matan, menghafal syair-syair begitu. Ini mudah, kata beliau, untuk dihafal. Wa yasula, dan mudah, alal mubtadi hifdzuhu, wa an uksira fihi minat taksimat, dan mereka meminta saya untuk memperbanyak dalam kitab itu dari taksimat. Taksimat ini pembagian-pembagian. Jadi misalkan syarat-syarat wudu ada berapa, itu dibagi. Kemudian rukun salat ada berapa, itu dibagi. Kemudian dalam setiap pembahasan itu nanti akan dipisah dengan kata-kata faslun, pasal, artinya sebuah pembahasan yang baru. Nah, diperbanyak dalam pembagian-pembagian. Wa hasril khisal, dan juga membatasi khisal, pembahasannya. Pembahasannya juga diperbanyak, dipecah-pecah begitu, sehingga dalam satu pembahasan pendek saja tetapi bisa membuat kita paham apa yang dimaksud oleh beliau. Diperbanyak pembagian dan juga pembahasannya. Fa'ajabtuhu, maka saya menerima permintaan itu, ila dzalika, kepada hal tersebut, taliban, karena saya mengharap bisawabi, untuk daripada pahala. Beliau ketika diminta oleh temannya untuk menulis kitab ringkasan dalam fikih, beliau menerimanya. Kenapa? Karena beliau menginginkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ragiban, saya berharap, ilallah, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, fit taufik, untuk mendapatkan pertolongan, lissawabi, kepada kebenaran. Beliau berani menerima permintaan teman-temannya ini, tapi dalam hati beliau menginginkan pertolongan dari Allah agar ketika menulis kitab fikih ini diberikan taufik, diberikan pertolongan, sehingga apa yang beliau tulis menjadi sesuatu yang benar. Innahu, sesungguhnya Allah, ala ma yasha'u, atas segala sesuatu, qadirun, ialah maha mulia. Wa bi'ibadihi, dan kepada hamba-hambanya, latifun, maha lembut, khabirun, maha mengetahui. Jadi beliau walaupun menerima permintaan daripada teman-temannya untuk menulis daripada kitab ringkasan dalam bidang fikih ini, tetapi menggantungkan apa yang beliau tulis itu tetap kepada taufik dan ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar yang beliau tulis ini kemudian bisa menjadi manfaat. Kemudian terbukti sampai sekarang kitab takrib ini menjadi kitab yang kemudian banyak sekali dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Baik, itu permulaan yang ditulis oleh beliau Syekh Abi Suja tentang muqaddimah atau pendahuluan daripada kitab ini. Nah, baru kemudian beliau menulis setelahnya tentang Kitabut Thaharati. Kitab ini artinya kumpulan-kumpulan pembahasan tentang at-thaharah. At-thaharah ini bersesuci. Nah, jadi beliau memulai kitabnya ini tentang bersesuci, karena agama Islam itu termasuk agama yang sangat memperhatikan terhadap kebersihan dan kesucian. Maka orang-orang atau musuh-musuh Nabi Muhammad itu sering mengatakan, para sahabatnya itu sering mengatakan, para sahabat, kami diajari oleh Rasulullah SAW segala hal, sampai masalah kita di dalam toilet, di dalam WC itu diajari oleh Nabi.
Jadi nggak ada agama yang kemudian sangat detail sampai masalah istinja ataupun kita bersesuci itu diajari oleh Nabi. Di agama Kristen atau agama-agama yang lain tidak sedetail apa yang kemudian ada dalam agama Islam. Kata sahabat, kami diajari Rasulullah semua, segala hal, sampai masalah istinja atau bersesuci di kamar mandi itu diajari oleh Rasulullah. Kemudian musannif di sini memulai dengan Kitabut Thaharah atau kumpulan-kumpulan tentang bersesuci. Dan beliau memulai yang pertama dengan masalah air, karena air ini kemudian menjadi alat yang utama bagi umat Islam untuk bersesuci. Beliau mengatakan, al-miyahu, adapun air, allati yang yajuzu boleh, biha dengan air itu, at-tathhir bersesuci. Apa bersesuci? Sab'u miyahin, ada 7 air. 7 air yang bisa digunakan untuk bersesuci. Apa saja? Ma'us sama'i, air hujan, air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan mata air atau air sumber. Wa ma'us salji, dan salju, air salju. Wa ma'ul baradi, dan embun. Jadi ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersesuci, baik itu untuk mandi besar, boleh untuk digunakan untuk berwudu ataupun menghilangkan najis daripada anggota badan kita. Ada 7. Dari ke-7 ini kaidahnya adalah air yang segala sesuatu yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi itu semuanya boleh digunakan untuk bersesuci. Baik itu air hujan, air laut ataupun air sungai. Air sungai ini boleh digunakan untuk bersesuci. Jadi kalau kita pergi ke sungai atau pergi ke laut, kita langsung bisa wudhu menggunakan air laut ataupun air sungai. Karena dahulu Rasulullah SAW ini ditanya oleh beberapa sahabat yang kemudian mereka mengarungi lautan. Kata mereka para sahabat, ya Rasulullah, kami suatu hari naik perahu, kami membawa jerigen yang isinya air. Kalau kita wudhu pakai jerigen ini, kita haus. Gimana katanya? Kemudian dijelaskan air laut itu suci dan juga apa yang mati di laut itu juga suci. Artinya ikan itu bisa kita konsumsi dengan tanpa disembelih. Maka disebutkan oleh beliau, huwat tuhur ma'uhu hillu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, kemudian yang mati di sana hewan-hewannya adalah halal untuk dimakan. Jadi kalau ikan itu tidak perlu kita sembelih. Jadi saya dulu masih kecil bingung. Ketika baru belajar Islam, hampir semua hewan itu disembelih. Sapi disembelih, kambing disembelih. Kemudian kalau ikan gimana? Gak usah disembelih gitu. Tapi yang buat saya kaget itu termasuk dalam Islam itu ya agak kaget sebenarnya tentang ikan lele. Ikan lele. Ini dahulu ketika saya di pondok itu ada salah satu warung itu jual ikan lele dan ditaruh di bak, itu semuanya masih hidup. Ketika ada santri mau beli ikan lele itu diambil pakai saringan satu gitu, dan itu saya kaget sekali. Itu cara membunuhnya dibanting sekeras-kerasnya. Ini saya kok agak ekstrim sampai dibanting. Karena memang saya tidak konsumsi lele, dibanting seperti itu sampai kelenger atau bagaimana itu ikannya. Atau kalau masih belum mati diulangi berkali-kali sampai ikannya benar-benar kelenger. Nah begitu. Atau dipukul pakai martil akhirnya setelah itu. Nah ternyata setelah saya besar begini, sudah ada media-media seperti YouTube itu, ternyata ada yang lebih gampang membunuh atau menyembelih lele itu, kalau kita katakan menyembelih ya, karena dia kalau mati sendiri sudah halal sebenarnya, karena dia termasuk ikan. Maka ada orang yang kemudian memberikan tips. Jadi sebenarnya ada di belakang, di punggungnya lele itu, kalau kita kayak tusuk dia atau kita pakai pisau begitu dan menyentak begitu, itu langsung sudah lemas lelenya. Jadi nggak usah dibanting, nggak usah dimartil gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW,
idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau Anda nanti mau menyembelih, maka menyembelihlah dengan bagus. Apabila Anda membunuh hewan, maka bunuhlah dengan bagus. Dan ini saya kira termasuk ihsan atau berbuat baik kepada hewan. Ini hampir sebentar lagi ini kita Idul Adha ya. Ini kebanyakan kalau di Indonesia ini kurang ramah ya terhadap hewan-hewan. Pernah saya lihat kambing itu disembelih di depan temennya, kambing juga gitu ya. Jadi itu belum disembelih sudah agak mau makan enggak bisa, sudah gelisah. Bayangin disembelih di hadapan teman-temannya. Makanya di beberapa budayanya orang Arab itu kalau ada sapi kemudian tidak ada tempat lain, dia harus disembelih di situ, sedangkan ada sapi lain di sana, itu kepalanya itu atau matanya ditutup pakai kain bagi yang belum disembelih. Kenapa? Kita kasihan. Mereka juga punya perasaan. Takut ya. Takut begitu. Maka termasuk ihsan atau berbuat baik, kita jangan kemudian golongan yang belum disembelih itu kita sembelih di depannya, sampai seperti itu. Jadi kata Rasulullah, idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Termasuk juga kita berbuat baik itu mempertajam daripada pisau yang kita punyai. Jadi itu termasuk kita berbuat baik terhadap hewan. Walaupun itu hewan, tetapi dia kemudian bisa memasukkan kita ke surga atau bisa memasukkan dia ke neraka. Ini ada ceritanya. Ada gara-gara hewan bisa masuk neraka. Jadi ada perempuan, kata Rasulullah itu, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada perempuan masuk neraka sebab karena kucing. Sebab kucing masuk neraka. Rugi sekali. Kenapa? Kucing itu dia ikat, dia kurung, tidak boleh cari makan, tetapi nggak dikasih makan. Akhirnya apa? Mati kucing itu. Sebab dia berbuat jelek kepada hewan, kata Rasulullah, masuk neraka perempuan itu. Kucing disekap, tidak boleh keluar, tidak bisa mencari makanan, tapi nggak dikasih makan. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan kepada kita, ada perempuan bahagia, perempuan yang kemudian kita katakanlah perempuan pelacur atau bagaimana, sudah banyak dosanya, tetapi suatu hari karena dia berbuat baik, ada anjing yang kehausan menjilat-jilat di tanah yang basah, kemudian dia merasa iba sehingga dia turun ke sebuah sumur pakai sepatunya waktu itu untuk memberi minum anjing ini. Itu karena dia rahmat kepada makhluk Allah, walaupun kepada anjing yang kita anggap di Indonesia ini hewan yang kemudian jadi umpatan, najis dan lain-lain, itu kemudian dia bisa diampuni dosa-dosanya dan masuk kepada surga. Jadi hewan ini bisa membuat kita masuk neraka ataupun masuk surga. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, kemudian dari pohon itu dimakan oleh orang-orang ataupun siapapun termasuk hewan, maka dia termasuk daripada sedekah. Misalkan ada orang nanam mangga, kemudian mangganya dimakan manusia ataupun dimakan kelelawar ataupun apapun, itu termasuk daripada sedekah dari dia. Baik. Jadi air sungai yang belum tercemar ya, yang belum tercemar, kalau sudah tercemar begitu sudah enggak kayak air. Termasuk sekarang banyak pabrik yang membuang daripada limbahnya ke sungai. Kalau yang seperti itu ya jangan dijadikan untuk bersesuci, karena sudah tidak dikatakan dengan air mutlak gitu. Sudah bercampur dengan kimia seperti itu enggak. Tapi kalau air masih bersih, jernih, baunya bau air, itu di laut ataupun di sungai kita boleh berwudu dengan itu. Wa ma'ul bi'ri, dan juga air sumur ya, air sumur. Nah, air sumur ini terdapat riwayat juga Rasulullah pernah mengambil wudu daripada air sumur. Jadi sumur ini memang sudah dikenal sejak masa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dahulu itu Nabi itu diminta oleh sahabat, kemudian ketika ada sumur, airnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu banger, apa bahasa Indonesia? Bau nggak enak ya. Banger ya, katakanlah banger atau apa. Baunya nggak enak. Itu Rasulullah, ya Rasulullah, air ini bau dan tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya Rasulullah meludah ke air tersebut karena Rasulullah itu
punya mukjizat dan semua anggota tubuhnya itu penuh keberkahan. Ketika Rasulullah meludahi sumur itu yang awalnya airnya tidak bisa dikonsumsi, benger itu langsung berubah jadi tawar dan airnya volumenya menjadi banyak, termasuk dari mukjizat Rasulullah. Nah, ini kemudian di zaman setelahnya, setelah Rasulullah meninggal, ini ada orang namanya Musailamah Al-Kadzab. Ini nabi tapi palsu, ngaku-ngaku nabi. Nah, pada suatu hari orang dahulu tahu bahwasanya nabi pernah meludah ke sumur, kemudian airnya berubah menjadi tawar, menjadi enak dikonsumsi. Bilang kepada Musailamah, nabi palsu ini, "Ya Musailamah, dulu katanya Nabi Muhammad itu meludah ke sumur, kemudian airnya menjadi tawar, bisa diminum dan menjadi banyak." "Oh iya, mana? Carikan saya sumur yang nggak bisa dikonsumsi." Dibawa Musailamah itu. Dibawa Musailamah meludah kepada air sumur itu, bukan tambah banyak airnya, tambah benger gitu. Musailamah tambah bau airnya itu. Ditanya lagi, ya Musailamah, dulu Nabi Muhammad itu ada orang yang botak gitu ya. Ada orang botak, kemudian minta doa kepada Rasulullah agar ditumbuhkan rambutnya, kemudian disentuh kepalanya yang botak itu oleh Rasulullah. Akhirnya dengan barokah Nabi Muhammad, kepala yang botak itu karena disentuh oleh tangan beliau yang mulia, didoakan oleh Nabi, akhirnya tumbuh rambutnya daripada orang itu. Alhamdulillah. Kemudian Musailamah ditantang, "Ya Musailamah, bisa enggak kamu seperti itu, nyembuhin orang yang botak?" "Ya, mana? Carikan saya yang botak." Ada orang enggak begitu botak, masih ada sedikit-sedikit rambutnya, dibawa ke Musailamah. Itu dipegang sama Musailamah. Alhamdulillah, Pak. Yang awalnya sedikit rambutnya itu dipegang Musailamah karena memang dia nabi palsu, mungkin dapat perhatian khusus daripada Allah bahwasanya dia nabi palsu. Dipegang oleh Musailamah rambutnya itu, bukan malah tumbuh, itu yang ada malah pelontos semua. Dan katanya 7 keturunan hampir semuanya adalah pelontos begitu ya, gundul semua. Nah, ini Musailamah Al-Kadzab ya. Jadi Rasulullah SAW pernah berwudu dari air sumur. Kemudian ma'ul aini, air mata air yang keluar dari sumber, itu juga boleh kita jadikan alat bersesuci. Wa ma'us salji, boleh enggak bersesuci dengan salju? Boleh. Apakah langsung kita ambil saljunya? Ya boleh kalau kuat. Itu alhamdulillah, mungkin nanti gemeteran itu kalau pakai air salju. Yang dimaksud air salju di sini, salju itu kemudian dicairkan terlebih dahulu, dicairkan. Nah, ketika dicairkan itu boleh digunakan bersuci. Boleh kita panaskan dengan api begitu, sehingga kemudian boleh kita pakai untuk bersesuci. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Jadi andaikan di pagi hari kemudian dari embun itu kita proses, kemudian bisa dibekukan kurang tahu prosesnya bagaimana, kemudian dia bisa menjadi air begitu, itu kemudian juga boleh kita gunakan untuk bersesuci. Dan ini terjadi sekarang di beberapa negara-negara yang kekeringan itu tidak ada sumber air. Mereka nangkap airnya gimana? Mereka pakai jaring yang sangat besar gitu pagi hari gitu ya, dengan alat yang luar biasa gitu. Dari embun atau udara yang ada itu ditangkap, kemudian dirubah sifatnya jadi air yang bisa dikonsumsi. Jadi air yang semacam itu, andaikan dia berubah dari bentuk zat kepada bentuk air, itu bisa kemudian digunakan untuk kemudian bersesuci. Jadi segala sesuatu yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi ini bisa digunakan untuk bersesuci. Baik.